Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 15 September tahun 2023 adalah peringatan wajib Santa Perawan Maria Berduka Cita. Hari ini gereja mengenangkan kedukaan Santa Perawan Maria. Banyak sekali penderitaan yang dialami Maria sepanjang perjalanan hidupnya bersama Yesus, anaknya, dalam karya agung penyelamatan umat manusia dari dosa. Maria menyertai Yesus hingga akhir hayatnya di bawah kaki salib. Oleh karena itu, gereja menamai Maria Mater Dolorosa, Bunda Berduka Cita, dan Ratu para Martir. Seluruh penderitaan Maria diringkas gereja dalam 7 jenis kedukaan yang diambil dari 7 peristiwa berikut ini. 1. Kedukaan sewaktu Simeon meramalkan apa yang akan terjadi atas diri Yesus, anaknya sewaktu ia bersama Yusuf mempersembahkan Yesus di bait Allah. 2. Kedukaan yang dialaminya sewaktu pengungsian ke Mesir. 3. Kedukaan sewaktu ia bersama Yusuf mencari Yesus di Yerusalem. 4. Kedukaan sewaktu bertemu dengan Yesus di jalan salib. 5. Kedukaan sewaktu Yesus disalibkan dan wafat. 6. Kedukaan sewaktu Yesus dibaringkan di pangkuannya. 7. Kedukaan sewaktu Yesus dimakamkan. Maria menanggung semua penderitaan dengan tabah dan penuh iman, karena ia sendiri telah mengatakan dengan bebas kepada malaikat Allah, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani, bab 5, ayat 7-9. Saudara-saudara, dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak Allah, Yesus telah belajar menjadi taat, dan ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan.
Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27. Waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus Maria, istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah beriman tanpa derita dan duka cita. Pada suatu hari, sekelompok orang mendoakan seorang ibu yang menderita sakit kanker. 2 minggu kemudian mereka datang lagi dan melihat kondisi ibu itu lebih buruk daripada sebelumnya. Salah seorang dari mereka mengatakan, iman ibu belum kuat. Kalau ibu sungguh-sungguh beriman, Tuhan pasti menyembuhkan ibu. Di balik kata-kata tersebut, terbersit sebuah keyakinan. Kalau orang sungguh-sungguh beriman, dia pasti tidak akan mengalami penderitaan dalam bentuk apapun. Betulkah keyakinan seperti itu? Saudara terkasih, hari ini gereja memperingati Mater Dolorosa, Santa Perawan Maria berduka cita. Peringatan ini menunjukkan dan mengenang segala bentuk duka cita yang dialami oleh Santa Perawan Maria sepanjang hidupnya, seperti yang dituangkan dalam devosi 7 duka cita Santa Perawan Maria. Bunda Maria mengalami penderitaan ketika mendengar nubuat Simeon bernubuat pada saat bertemu bayi Yesus ketika mengungsi ke Mesir, ketika Yesus hilang di Bait Allah, ketika Maria bertemu Yesus dalam perjalanan menuju Golgota, ketika Yesus mati di kayu salib, dan ketika Yesus diturunkan dari salib dan jenazah Yesus dimakamkan. Semua peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa Bunda Maria mengalami penderitaan baik lahir maupun batin. Apakah Bunda Maria kurang beriman? Kisah-kisah tentang Bunda Maria dalam Injil memperlihatkan bahwa dia sangat beriman. Dalam keadaan apapun, dia menempatkan diri sebagai hamba Tuhan. Injil Lukas menyatakan bahwa hidup Bunda Maria selalu disertai oleh Tuhan dan dia beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kehidupan Bunda Maria memperlihatkan bahwa beriman dengan sungguh-sungguh bukan berarti tidak mengalami penderitaan, tantangan dan kesulitan. Justru dalam penderitaan, tantangan dan kesulitan itulah iman diuji. Dan Bunda Maria telah lulus dalam ujian itu dan ia menjadi teladan bagi kaum beriman. Dari Bunda Maria yang berduka cita,
kita juga belajar untuk menjadi orang beriman yang setia dalam keadaan apapun, terutama pada saat-saat kita mengalami penderitaan, tantangan, dan kesulitan. Dari Bunda Maria, kita belajar untuk berserah diri kepada kehendak Allah. Dari Bunda Maria, kita belajar untuk percaya meski semua hal nampak sia-sia. Dari Bunda Maria, kita belajar untuk mencintai Yesus, Tuhan dan Penyelamat kita. Dan akhirnya, marilah kita mohon kepada Bunda Maria. Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semoga demikian. Amin.